Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,40% ke angka 6.964. Dan di video ini saya akan coba analisa satu saham yang ada rencana membagikan dividen sebesar 120 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBCA. BBCA hari ini turun 2% lebih ke harga 8.000. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBCA saat ini trennya masih bergerak tren. Tapi terlihat BBCA masih kesulitan untuk break resisten 8.300. Kemarin berusaha untuk naik mendekati harga 8.300, gagal break. Hari ini juga sempat menyentuh harga 8.300 dan ternyata gagal break dan mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada tanggal 2 Maret juga BBCA sempat naik mendekati harga 8.300. Setelah itu juga sama, dibuat turun dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 ternyata masih kuat menahan penurunan dari saham BBCA dan setelah itu mulai bangkit kembali. Karena itu secara tren di BBCA trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan saat ini BBCA berada tepat di support di harga 8.000. Dan garis MACD pun saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan hari ini keluar berita bahwa BBCA juga akan membagikan dividen sebesar 145 per saham dan merombak susunan direksi. Tapi bisa kita baca lebih lanjut. Dividen tunai sudah termasuk dividen interim tahun buku 2021 sebesar Rp25 per saham telah dibayarkan BCA kepada pemegang saham pada tanggal 7 Desember 2021. Jadi sisanya akan diberikan untuk tahun ini di sekitar harga 120. Jadi bukan 145. Jadi dari data yang kita dapat, bisa saja penurunan hari ini karena mungkin investor kecewa dividennya tidak besar sehingga turun, tapi secara tren BBCA saat ini masih bagus trennya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi. Asing yang 3 hari terakhir ini masuk dengan jumlah lumayan besar, hari ini kembali keluar dari saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa tunggu di harga 8.000 ini karena saat ini berada tepat di supportnya, sehingga memang masih ada potensi untuk rebound dari harga 8.000 dan kembali menuju harga 8.200 sampai 8.300. Tapi karena asing kembali keluar dari saham ini, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 7.800 sampai garis EMA 50. Jadi tunggu di sekitar harga ini akan lebih aman. Apabila BBCA menyentuh target harga ini dan masih bisa bertanda rebound, baru teman-teman entry dan masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Agro hari ini naik 3% lebih ke harga 1.320. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Agro saat ini masih bergerak sideways. Dan secara tren jangka menengah, trennya juga masih bergerak downtrend. Tapi menurut saya Agro sudah menarik untuk dipantau. Pertama bisa kita lihat support di 1.250 masih kuat menahan penurunan dari saham Agro. Dan saat ini dorongan ke bawah sudah mulai berkurang. Jadi setelah sebelumnya turun sangat dalam, setelah menyentuh harga 1.250, Agro sudah mulai sideways. Jadi memang masih gagal break dari garis EMA 50, tapi selama masih kuat bertahan di atas harga 1.200, 1.250, Agro ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Agro. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Agro masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju resisten di 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.250, masih bisa hold terus selama support ini tidak terlewati, atau bisa take profit dulu apabila terlihat gagal break dari harga 1.400. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1.250 sampai 1.300 untuk re-entry kembali. Apabila teman-teman memang strateginya swing trade. Berikutnya saya menganalisa saham BRIS. BRIS hari ini turun 0,6% ke harga 1.645. Bisa kita lihat di grafik, BRIS 1 minggu terakhir ini trennya sudah mulai menurun. Sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50, tapi masih kesulitan untuk break resisten 1.800.
Dan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 1600. Jadi saat ini garis EMA50 sudah berubah menjadi resisten di sekitar harga 1700. Dan bisa kita lihat support di 1600 masih bisa membuat BRIX berhasil rebound kembali. Jadi sudah 2 kali mendekati harga 1600, BRIX berhasil rebound. Dan untuk garis MACD saat ini garisnya sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini ada distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk akumulasi saham BRIX. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat walaupun ada akumulasi asing, BRIX masih ada potensi untuk turun menuju support di 1600. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar support ini. Apabila berhasil rebound baru teman-teman entry, dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA50. Terakhir saya menganalisa saham ERA. ERA hari ini juga naik 1% lebih ke harga 560. Bisa kita lihat di grafik, ERA saat ini berada tepat di resisten di EMA50 di harga 560. Dan secara tren saat ini ERA kembali mencoba untuk break dari resisten EMA50 dan di atasnya jika kita lihat masih ada resisten di EMA150 di harga 580. Jika kita lihat pergerakannya sebelumnya, ERA sempat turun menyentuh harga support 525, sempat berada di atas garis EMA50, setelah naik ternyata gagal break dari garis EMA150, ERA kembali turun ke support 525. Tapi saat ini bisa kita lihat support di 525 masih kuat menahan penurunan dari saham ERA, sehingga ada potensi untuk terbentuk double bottom atau bisa kita sebut ini triple bottom. Tapi ingat, ini terkonfirmasi double bottom atau triple bottom jika berhasil break dari garis EMA 150. Selama masih gagal break dari garis EMA 150 berarti trennya ya masih sideways. Dan untuk garis MACD saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 525 sampai 530, ERA menurut saya masih bisa di hold. Karena saat ini mencoba untuk reversal trend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat mulai ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini memang masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ERA masih bisa masuk watchlist dan masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari garis EMA 150 ini, atau hold saja terus selama harga 525 tidak terlewati. Jadi ingat selama masih bisa berada di atas harga 525, secara tren ERA masih sideways sehingga ada potensi untuk rebound kembali dan mencoba untuk bergerak uptrend. Jadi saat ini secara tren downtrend, sideways, apabila berhasil break maka akan kembali bergerak uptrend dan terkonfirmasi ini double bottom.